Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu, Pak Toro. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak Toro. Saya bisa berbincang-bincang dengan panjenengan dengan beberapa hal nanti yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan aksi nyata yang akan saya lakukan sebagai observer gitu, Pak Toro. Nah, ini untuk persiapan, maka ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan bahwa dalam observasi nanti saya selaku observer dan dengan selaku guru yang nanti jadi sasaran observasi gitu. Nah, dari yang perlu dilaksanakan nantinya, tentunya kan syarat administrasi harus jelas, harus lengkap begitu ya. Jadi nanti untuk mata pelajaran yang akan Bapak ajarkan di kelas, berarti mengambil mata pelajaran apa ini, Pak? Nanti saya akan mengambil mata pelajaran PPKN. PPKN ya. Berarti kalau lebih spesifiknya dalam apa itu, materi apa itu? Materi keberagaman. Materi keberagaman. Oke, terima kasih. Di RPP sudah ada tujuan pembelajaran, Sudah ada. Berarti tujuannya apa saja nanti, Pak? Ya, pada intinya nanti tujuannya adalah keberagaman untuk persatuan dan kesatuan. Jadi peserta didik harapannya nanti bisa mengetahui keragaman gitu ya, untuk kesatuan dan persatuan. Kira-kira langkah-langkah yang nanti akan dilakukan seperti apa, Pak? Dalam pembelajaran nanti yang jelas langkahnya kan pertama persepsi. Kita akan mempersiapkan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu dalam persepsi itu kan kita akan mengalihkan atau menggiring anak ke materi yang akan kita laksanakan. Setelah itu kita pembelajarannya diskusi. Oh, diskusi. Setelah itu anak saya beri lembar kerja, nanti anak mengerjakan lembar kerja. Setelah mengerjakan lembar kerja selesai, nanti anak akan mempresentasikan hasil diskusi anak tersebut dalam kelompok. Berarti itu diskusi kelompok? Diskusi kelompok. Oh, berarti setelah diskusi kemudian peserta itu menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok gitu ya. Oke. Kira-kira media yang digunakan dalam pembelajaran itu apa saja, Pak, nantinya? Nanti kita akan menggunakan yang jelas materi, catatan materi. Terus yang kedua kita akan menggunakan gambar-gambar pulau yang ada di Indonesia. Oke. Terus selanjutnya bahwa pada dasarnya kan dalam proses pembelajaran ini harus berpihak pada murid, ya. Nah, ini apakah sudah ada konsep diferensiasinya begitu, Pak? Misalnya ada konten yang berbeda atau misalnya pengelompokannya sesuai kemampuan misalnya, nah itu apakah sudah ada seperti itu? Sudah ada. Nanti saya arahkan anak-anak yang kemampuannya itu di bawah rata-rata, itu nanti saya arahkan ke pulau yang nanti kan kita akan keberagaman makanan, itu yang keberagaman makanannya itu sedikit. Nah, yang anak di atas rata-rata dalam satu kelompok itu nanti diarahkan untuk mencari jenis-jenis makanan yang lebih banyak. Gitu. Jadi memang sudah dikonsep sedemikian rupa dan itu sudah berpihak pada murid sekaligus sudah diferensiasi. Saya kira itu, Pak Toro. Terima kasih atas persiapan yang telah Pak Toro lakukan. Semoga nanti di proses pelaksanaan observasi perjalanan saya. Amin. Terima kasih dari saya dan semoga nanti kita bisa bertemu di proses pelaksanaan observasi. Begitu, Pak Toro, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk memulai pelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu. Pimpin doa, Nurul. Maju syukur doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Siapa? Widya. Widya tidak masuk. Widya, tempat tinggalnya di mana? Dari Tugu. Kelas 5 ada yang dari Tugu, ada yang dari Tomengan, ada yang dari Tempuran, dan ada yang dari Mojotengan. Berbeda-beda tempat tinggalnya, sehingga tempat tinggalnya tidak seragam. Kalau tidak seragam apa? Apa? Beragam. Kita di Indonesia negara beragam. Ragamnya banyak sekali. Contohnya bahasa pun berbeda-beda. Bahasa di Papua berbeda dengan bahasa di Jawa. Bahkan di sini dengan di Jakarta berbeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan-perbedaan atau keragaman-keragaman yang ada di Indonesia, yang ada di masing-masing pulau. Sekarang membentuk menjadi 4 kelompok. Nah itu 1, 2, 3, 4 ya, ya. Itu ditulis di sini. Pulau apa? Pulau apa? Ya. Berapa?
4. Berapa? Sudah ketemu berapa? Yuda, apa Bu? Selesai kan? Nanti dibacakan ya. Berdiri, bacakan yang keras. Biar yang lain tahu makanan-makanan yang ada di pulau lainnya. Dan selesai. Bacakan ya. Bacakan. Siapa yang siap baca dulu? Ayo, yang keras, yang tegas. Kita silakan. Sambil berdiri. Makanan yang ada di Pulau Jawa. Makanan yang ada di Pulau Jawa. Yang lain dengarkan. Kerak telur, rujak, ayam betutu. Nah, siapa lagi yang mau bacakan hasilnya? Oh ya, berdiri yang keras. Makanan tradisional dari Papua, papeda. Iya, hanya papeda. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, turun. Makanan tradisional dari Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Cirebon, Provinsi Kalimantan Selatan, Betul Banjar, Provinsi Kalimantan Tengah, Jogja, Provinsi Kalimantan Utara, Iya. Itu makanan-makanan yang dari Kalimantan. Yang belum dari mana? Sulawesi. Silakan baca. Makanan yang ada di Sulawesi, Sulawesi Selatan, Makassar, Sulawesi Barat, Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Akuto. Oh iya. Ya selesai hasilnya kumpulkan ya. Mana?
Nah, ternyata makanan di masing-masing pulau, makanan khasnya itu berbeda-beda. Jadi kalau kita kumpulkan makanan khas, banyak atau sedikit? Banyak. Kalau banyak berarti beragam. Banyak dan beragam berarti apa? Orang kalau mempunyai banyak namanya apa? Kaya. Iya, namanya kaya. Berarti Indonesia itu kaya akan makanan. Nah, kalau kamu mau usaha kuliner, usaha makanan, bisa saja. Mau usaha makanan soto khas mana? Makassar, bisa saja. Nah, makanan-makanan itu, beberapa jenis makanan itu bisa digunakan untuk kekayaan Indonesia dan untuk persatuan, untuk menyatukan. Contohnya, orang Kalimantan bisa saja datang ke Jawa, ingin mencicipi makanan Jawa. Orang Jawa ingin ke Kalimantan, ingin mencicipi makanan Kalimantan, sehingga saling berkunjung untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Siapa yang ingin berkunjung ke Kalimantan? Siapa? Oh iya, ini ingin ke Kalimantan, ingin mencicipi makanan Kalimantan. Boleh saja. Kamu harus bersemangat, belajar, berusaha untuk meraih cita-cita sampai ke Kalimantan. Itu saja pembelajaran pada hari ini, supaya semoga bermanfaat bagi anak-anak untuk masa depannya. Terima kasih. Itu saja. Setelah ini bisa istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Toro. Selamat siang. Begini Pak Toro, ini berkaitan dengan video proses pembelajaran supervisi kemarin. Kemarin kan kita sudah melaksanakan supervisi di kelas. Nah ini sebagai tindak lanjut, nanti ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak Toro kaitan dengan pasca observasi setelah proses pembelajaran. Yang pertama kemarin tujuan pembelajarannya kayak Pak Toro ya? Tujuannya kemarin kan membahas tentang keberagaman. Iya. Keberagaman kita pada waktu itu adalah keberagaman tentang rumah adat atau rumah tradisional yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya adalah anak mengidentifikasi rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Ada Pak? Iya, jadi anak mencari dan menemukan. Kemarin metodenya pembelajarannya Metodenya metode kelompok. kelompok diskusi. Dia berdiskusi. Terus dari hasil diskusi itu kira-kira tujuan pembelajarannya sudah dicapai? Tujuannya anak sudah bisa menemukan itu rumah adat dan sudah bisa menempatkan pada gambar-gambar yang tersedia. Berarti anak sudah tahu ini rumah adat. Iya, ini rumah adat. Sini, Iya. gitu ya Pak, sesuai daerahnya masing-masing. Yang anak-anak yang paling berkesan tentu di rumah adat Papua. Papua. Oke, kira-kira dari
proses itu bagaimana anak mengikuti proses pembelajarannya? Apa mengikuti aktif atau masih perlu ditingkatkan lagi keaktifannya? Kalau aktifnya sudah aktif. Aktif. Ya. Kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan kalau dari siswa? Kalau dari segi siswa itu dalam satu kelompok itu yang mempresentasikan itu hanya anak itu aja, keaktifannya belum merata. Dominasi. Iya, belum merata. Jadi dalam satu kelompok itu sudah terbentuk. Nanti kamu yang maju gitu. Belum saya siap, belum merata. Secara iya untuk otomatis belum berani. Iya. Terus kalau dari pembelajaran kemarin, kira-kira kalau dari sisi ini dari gurunya begitu ya, dari yang dengan lakukan, kira-kira masih ada yang perlu dievaluasi begitu Pak? Dari proses selama proses pembelajaran itu berlangsung. Sebetulnya pembelajaran itu kalau ya ini merupakan kelemahannya. Ya. Karena sebetulnya itu waktunya tidak terlalu lama seperti itu. Itu karena itu merupakan barang baru, itu terus terlalu lama, dan dari media yang saya sediakan kan itu tidak berwarna. Jadi kurang menarik. Dari petanya itu kan masih hitam putih. Berarti media pembelajarannya perlu ditingkatkan. Iya. Oke, terus kesan Bapak berkaitan pembelajaran kemarin, mungkin juga untuk saya selaku yang hari ini berproses di CGP, ada hal yang pelajaran apa yang bisa saya ambil dari yang sudah kita lakukan, sehingga mungkin jangan memberikan pesan apa kepada saya supaya ke depan pembelajaran yang saya lakukan menjadi baik. Ya, lagi-lagi tentang penggunaan media. Itu sebetulnya penggunaan media itu masih bisa ditingkatkan. Dari yang hitam putih menjadi yang lebih berwarna, jadi anak akan lebih tertarik. Sebetulnya inovasi pembelajaran seperti itu kan berkembang. Jadi kita dari waktu ke waktu kan kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Ya. Jadi pada intinya metode, media, strategi dalam proses pembelajaran harus berinovasi. Iya. Walaupun itu materinya sama, metodenya bisa berbeda. Betul. Ya, terus medianya juga bisa berbeda. Ya, jadi ini kan di tugas CGP ini kita punya tugas untuk meningkatkan pembelajaran, termasuk juga kemarin saya bertugas sebagai supervisor, itu artinya bagaimana dari kegiatan itu bisa meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Artinya pada proses kepemimpinan pembelajaran ini kan antara guru, murid, ada komunikasi antara guru dan mahasiswa, juga ada komunikasi. Itu kiranya Pak Toro kemarin juga sudah di kelas. Terima kasih atas waktunya. Saya kira nanti bisa menambah semangat saya untuk menjalankan proses pembelajaran yang baik, dan saya harapkan nanti ilmu-ilmu yang Pak Toro punya misalnya bisa di-share supaya nanti ke depan bisa lebih baik. Iya. Terima kasih atas waktunya, dan barangkali Pak Toro ada kegiatan lain yang bisa dilanjutkan. Kita sudah mengganggu. Ya, terima kasih. Paling tidak kita bisa berkolaborasi untuk memperbaiki pendidikan di SD kita dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih.